Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya, Markus, calon guru penggerak Angkatan 10, Kabupaten Melawi dari SDN 8 Kayu Bunga. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Pak Sugianto, wali kelas 5 dari SDN 8 Kayu Bunga. Selamat pagi Pak Sugi. Selamat pagi Pak Markus. Bagaimana kabarnya Pak? Luar biasa, baik Pak. Bapak bagaimana? Puji Tuhan, kabar baik juga Pak. Baik Pak Sugi, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya. Nah, sebelum nanti saya akan mengamati atau mensupervisi proses pembelajaran di kelas, gitu Pak ya. Baik Pak. Nah, adapun tujuan dilakukan proses pra-observasi ini ya, itu untuk mengetahui dan mengevaluasi persiapan Pak Sugi dalam proses pembelajaran nanti agar Pak Sugi lebih siap dalam melaksanakan proses pembelajaran nanti, sehingga proses pembelajaran nanti bisa memberikan yang terbaik kepada siswa-siswi Bapak di kelas nanti. Baik Pak. Ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran Pak. Kira-kira Pak, dari proses pembelajaran nanti tujuannya apa Pak? Tujuan yang ingin Bapak capai dari proses pembelajaran nanti Pak? Ya baik Pak. Untuk tujuan pembelajaran di sini yang ingin saya capai adalah yang pertama itu siswa dapat menyebutkan sifat-sifat cahaya. Yang kedua, siswa dapat memberikan contoh sifat-sifat cahaya. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tentang cahaya bisa menembus benda bening dan cahaya tidak bisa menembus benda. Baik Pak, berarti tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai nanti itu ada 4 Pak ya? Iya Pak. Ya, bagus Pak ya. Nah, baik Pak. Kemudian Pak, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai dalam proses pembelajaran nanti Pak? Mungkin bisa Bapak ceritakan Pak? Ya, baik Pak. Untuk area pengembangan yang ingin saya capai, yang pertama itu pengembangan secara pengetahuan dan juga pengembangan keterampilan Pak. Nah, untuk pengembangan pengetahuan, siswa mampu menguraikan sifat-sifat cahaya dengan benar. Yang kedua, untuk keterampilan, siswa dapat menuliskan rangkuman hasil kerja kelompok siswa. Ya, bagus Pak. Itu yang hasil rancangan Bapak ya terkait dengan area pengembangan. Berarti ada 2 Pak ya, pengembangan pengetahuan dan juga keterampilan. Baik Pak, kira-kira nih Pak, nanti bisa Bapak ceritakan strategi apa yang kira-kira akan Bapak terapkan, kemudian metode apa, kemudian medianya seperti apa nanti yang akan Bapak gunakan nanti dalam proses pembelajaran nanti Pak. Oke. Bapak ceritakan Pak. Baik Pak, untuk strategi yang akan saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Nah begitu Pak. Ya, baik Pak. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok Pak, sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan siswanya Pak. Iya, baik Pak. Dan model, untuk modelnya Pak, saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL Pak. Ya, baik, PBL gitu Pak ya. Ya Pak. Untuk metodenya sendiri, saya menggunakan metode kelompok Pak, tanya jawab dan juga ada penugasan Pak. Iya. Baik Pak, jadi rencana yang akan Bapak terapkan di dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi Pak ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional dengan menggunakan pembelajaran problem based learning ya Pak ya, dan juga Bapak menggunakan metode diskusi Pak ya, dan diskusi kelompok kemudian dengan penugasan juga begitu Pak ya, dan juga ada tanya jawab. Bagus Pak ya. Nah, bagaimana Pak dengan media pembelajaran nanti Pak yang akan Bapak gunakan di kelas Pak? Ya, baik Pak, untuk media pembelajaran sendiri saya menyesuaikan
kondisi siswa dan kondisi kelas. Jadi saya sudah menyediakan beberapa media yang saya gunakan dengan untuk materi saya ini. Yang pertama itu saya sudah menyediakan media gelas dan juga air bening, terus ada senter juga, terus ada kaca juga Pak untuk media pembelajaran sendiri Pak. Ya bagus Pak, saya rasa bagus ya perancangan kesiapan Bapak itu sudah baik sekali. Nah Pak, kira-kira ini kapan Bapak akan melaksanakan proses pembelajaran ini Pak di kelas Bapak ini Pak? Ya baik Pak, untuk jadwal kebetulan saya ada jadwal di hari Selasa Pak, jam pertama dan jam kedua di kelas 5 Pak. Berarti segera akan Bapak laksanakan Pak ya dalam minggu depan ini Pak ya. Ya baik Pak. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil perbincangan kita pada hari ini Pak? Ya, saya mendapatkan gambaran Pak mengenai model dan media apa yang akan saya gunakan dalam pembelajaran di kelas nanti Pak. Ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya. Saya rasa untuk percakapan praobservasi kita pada pagi hari ini saya kira cukup sampai di sini. Nanti sampai ketemu minggu depan di kelas Pak ya. Nanti saya akan melaksanakan observasi atau supervisi terhadap proses pembelajaran yang akan Bapak laksanakan di kelas bersama siswa-siswi Bapak. Kemudian setelah itu kita juga akan melakukan pasca observasi begitu Pak ya.